Keluhan yang cukup sering dialami pada setiap orang saat puasa adalah merasa lelah atau gampang letih. Rina pernah? Kalau saya lapar. Kalau puasa. Bagaimana puasa lapar? Oh iya benar. Ya, penonton pernah merasakan lelah, Ibu? Pernah? Iya. Saat berpuasa tentunya rasa letih atau lelah akan dialami oleh setiap orang, terutama pada ibu-ibu yang sudah bangun dini hari mempersiapkan makanan sahur untuk keluarga tercinta, kemudian paginya dilanjut dengan melakukan aktivitas atau pekerjaan seperti biasa. Nah, kali ini kita akan membongkar salah satu cara untuk mensiasati agar Rina tidak gampang lelah. Oke. Ada salah satu organ tubuh kita yang sangat penting yang bisa memberikan energi di saat aktivitas kesehari-hari biar kita lebih hidup. Nah, organ itu adalah ini. Wow. Penonton ada yang tahu ini apa? Wah, penonton saya hebat semua. Rina, ini apa? Saya pikir tadi pispot. Bentuknya gitu enggak? Iya, paru-paru. Ya? Ini adalah paru-paru. Oksigen yang kita hirup dan masuk ke dalam paru-paru ini berfungsi adalah untuk memberikan energi pada sel-sel tubuh kita. Oke. Ya. Nah, di saat kita menghirup biasanya paru-paru itu mengembang. Rina bisa contohkan, ada di bawahnya nih Rina. Ya. Seolah kita menghirup nafas, itu berarti kita memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan paru-paru akan mengembang. Saya pegang ya. Oke. Nah, itu sebenarnya dada saya. Nah, ngembang saya, berdebar-debar sebelah Rina ya, paru-parunya. Iya, mungkin karena aku terlalu mempesona. Nah, udah cukup. Oke, baiklah. Ya. Nah, di saat paru-paru mengembang, itu oksigen masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyebarkan yang namanya O2, ya. Kemudian juga yang namanya karbon dioksida. Seperti itu ke seluruh organ tubuh yang dibutuhkan. Mungkin lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh kepada alat yang ada di meja kita, Rin. Oh, baiklah. Ya, ini taruh aja ya. Taruh, ya. Tadi itu contoh gimana kita menghirup dan menghembuskan nafas. Ya, untuk mengirim oksigen ke dalam paru-paru, lalu melepaskan karbon dioksida. Nah, tentunya kerja ini biar optimal dibutuhkan paru-paru yang sehat. Betul. Ada beberapa faktor yang menyebabkan paru-paru tidak sehat, seperti polusi udara dan asap rokok contohnya, selain faktor penyakit seperti asma atau penyakit paru kronis. Nah, kita ibaratkan dengan spons ya. Spons yang ringan ini ibarat paru-paru yang sehat. Oke. Dia akan gampang untuk mekar dan ngembang dan uncup ya, bahasanya gitu. Kembang kempis. Nah, yang basah ini ya, atau yang direndam air, ini dia berat sehingga agak susah untuk mengembang dan mengempis. Nih ibaratnya adalah paru-paru yang tidak sehat akibat polusi udara atau asap rokok tadi. Oke. Gitu ya. Jadi ini ibarat dari paru-paru yang sehat dan tidak sehat. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin menunjukkan kepada Rina, penonton di rumah dan juga di studio, bagaimana paru-paru kita bekerja saat kita menghembuskan nafas, ya. Di situ ada proses di mana diafragma akan naik, yang diikuti dengan pengembangan paru-paru, ya, itu bagian atas paru-paru di bawah, ya, diafragmanya. Nah, itu udara akan masuk melalui tenggorokan, oh, iya, tenggorokan. ya. Masuk tenggorokan, kemudian masuk ke saluran pernafasan dan akan dikirim ke bagian yang paling kecil pada paru-paru, yaitu alveoli. Ada jutaan alveoli di dalam paru-paru kita untuk menyimpan udara. Itu apa? Saluran, lubang-lubang kecil pada sel-sel paru-paru. Dia yang menyimpan oksigen itu tadi. Nah, di sini oksigen akan dikirim, yang berwarna biru itu adalah darah yang membawa karbon dioksida. Seperti itu, ya. Saya mau tanya pada Rina. Kira-kira saat kita menghirup nafas, berapa jumlah maksimal oksigen yang mampu ditampung oleh paru-paru? Berapa liter? Jumlah oksigen yang mampu ditampung atau muat di dalam paru-paru saat kita bernafas. berapa penonton? 3, 4, 5 liter? Jawabannya adalah 4 liter. Oh, 4 liter. 4 liter, itu kemampuan maksimal ya. Kita lanjutkan di sini. Jadi sebenarnya untuk memaksimalkan kerja dari paru-paru, Rin, ya, tadi kan maksimal 4 liter, kemudian sel darah itu membawa oksigen cukup ke tubuh, sehingga energi yang dihasilkan oleh tubuh juga maksimal, sehingga rasa letih itu juga bisa diminimalkan. Ya, kita juga membutuhkan makanan yang bisa membantu untuk peremajaan sel-sel tubuh, terutama sel paru-paru. Makanannya adalah ini, apel. Wow. Suka apel, penonton? Apel ini mengandung quercetin, ya. Quercetin ini adalah salah satu zat yang dibutuhkan untuk peremajaan sel-sel tubuh, termasuk sel-sel pada paru kita. Cukup makan 1 atau 2
butir sehari. Oh gitu. 1 sampai 2 buah apel sehari, ya. Itu adalah contoh makanan. Dan saya akan mencontohkan kepada Anda yang di rumah dan juga di studio tentang cara pernafasan yang benar. Pernapasan yang benar untuk menghasilkan energi yang optimal adalah dengan pernapasan perut, Rin. Ikutin. Pernapasan perut itu adalah pernapasan lewat mulut. Lewat mulut, itu akan perut ikut mengembang, kemudian dihembuskan juga lewat mulut. Ini udara yang masuk lebih maksimal, ya, dan penampungan paru-paru juga optimal. Ya, penonton di studio boleh ikut, boleh berdiri. Gimana? Ya, hirup lewat mulut, jangan dada yang ngembang, tapi perut yang ngembang. Ya, Oke. mulai 3, 2, 1. Ditarik napas yang dalam. Yang semaksimal mungkin, diamkan 3 detik, ya, lalu lepaskan pelan-pelan. Untuk Anda yang di rumah, ya, itu dipraktikkan setiap hari, terutama para ibu-ibu, Oke. ya, dengan aktivitasnya segudang saat puasa, supaya puasa bisa dijalankan dengan optimal, juga untuk Rina tentunya. Ya. Oke, baiklah. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang cukup banyak terjadi pada setiap orang, terutama pada tubuh Anda. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Ketahui area apa saja yang bisa menimbulkan bau dan cara mengatasinya. Dia bisa mengurangi populasi dari kuman. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Tergantung juga bau ini disebabkan oleh apa.